Timnas Indonesia sukses melaju ke babak playoff Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Tiongkok 1-0 tadi malam yang diikuti kekalahan Bahrain atas Arab Saudi membuat JIZ dan kawan-kawan mengunci tempat di fase playoff atau putaran keempat yang akan diikuti oleh 6 negara. Lalu bagaimana evaluasi permainan semalam, lalu seperti apa peluang skuad Garuda hingga lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan meniliknya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Mas Yuke. Selamat malam, Diana. Mas Yuke, ini boleh kita evaluasi terlebih dahulu permainan semalam. Apakah sudah padu? Karena kita tahu sempat ada training camp di Bali jelang pertandingan. Nah, apakah itu sudah membantu jadi katalis permainan semalam? Ya, sudah pasti ya, sangat membantu karena mungkin ini pertama kalinya dari sekian rangkaian kualifikasi round 3 ini kita dapat persiapan yang ideal ya. Boleh dibilang seminggu lebih lah ya kita bisa saling bersama, mendapatkan bonding satu sama lain, dan ada efek kejut juga yang kita ternyata bisa hadirkan. Sebelumnya kita agak khawatir karena kita kehilangan pilar seperti Ragnar Orotmangun, kemudian Marcelino, juga di belakang kita kehilangan Sandy Walsh, tapi ternyata itu menjadi blessing ya untuk pemain-pemain yang kemudian dipercaya menjadi starter seperti Egy maupun juga Ricky Kambuaya. Membuat Cina itu mungkin agak terkecoh ya, karena pasti analisa mereka sebelumnya menganggap tim kita itu dengan pairing sebelumnya yang di depan kita tahu ada Marcelino, kemudian Ragnar maupun Ole, kemudian tanpa kedua flank kita mungkin mereka agak sedikit optimis ya bisa mengalahkan kita. Faktanya justru pemain-pemain yang dimainkan sebagai starter itu menjadi kejutan ya buat Cina, dan luar biasanya pemain-pemain dari Liga 1 ini ternyata bisa langsung nyetel ya dengan pemain-pemain diaspora yang sudah eksis sebelumnya, dan membuat permainan kita menjadi lebih cair, apalagi kombinasi play misalnya antara Ole dengan Egy itu smooth banget, padahal mereka baru main bareng. Kemudian juga upaya akselerasi yang dilakukan oleh Kambuaya itu juga menjadi Cina kerepotan gitu ya. Dan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert juga sangat pas gitu ya, timingnya, kemudian positioningnya. Jadi sebetulnya pertandingan cukup ketat sebetulnya, tapi Cina nggak bisa tembus belakang kita karena kita mainnya rapat sekali, disiplin sekali, dan kita memanfaatkan momentum yang sedikit ya, termasuk dari hadiah penalti itu bisa dikonversi menjadi gol. Itu yang menjadi pembeda pada laga semalam sebetulnya. Nah, Mas Yuke tadi sempat menyebutkan ya pemain-pemain Liga 1 yang ternyata cukup mengejutkan begitu ya performanya semalam seperti Egy, kemudian Kambuaya. Ini boleh kita elaborasi sedikit Mas, bagaimana sebenarnya performa mereka kemarin malam? Bagusnya, kerennya, staminanya kah atau apanya Mas? Iya, taktik dari Patrick ini memang mengakomodasi kemampuan mereka ya, terutama di posisi starter ya, selain ada Egy dan juga Kambuaya. Kita juga jangan lupakan kontribusi dari Yakob Sayuri yang sangat baik, walaupun dia punya sisi ofensif yang lebih dominan sebenarnya. Kalau dia main di Liga 1 ternyata kemarin dia main cukup baik juga di sisi kedalaman ya, di sisi kanan. Artinya dia bisa main jadi fullback juga, jadi back apa yang namanya gelandang gantung lah ya, dan sangat disiplin. Kemudian perbedaan Patrick Kluivert dengan pelatih sebelumnya ini dari sisi taktikal ofensif itu sangat kelihatan ya. Kalau dulu zamannya STY itu kita lebih pakai flank murni gitu ya, yang lebih menyerang dari sisi kelebaran gitu. Kalau ini model menyerangnya seperti mata pisau gitu ya, seperti piramid. Jadi satu penyerang disupport oleh dua penyerang lubang. Nah, penyerang lubang itu bukan sayap murni seperti Egy dan Kambuaya, itu bukan sayap murni, tapi dia lebih sebagai penyerang lubang, second striker. Sehingga permainan kita lebih vertikal, lebih tajam, lebih bisa langsung on target gitu. Itu yang membuat Cina itu agak kewalahan juga ya. Tadi sebetulnya kalau kita amati kita punya beberapa peluang yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol juga. Kemudian Beckham juga yang datang di 15 menit terakhir juga ternyata memberikan impact yang sangat baik. Dia bisa melakukan penetrasi, bisa memberikan umpan yang begitu bagus ya kepada Kevin Dix, sayangnya nggak terkonversi. Tapi secara umum pemain-pemain Liga 1 ini di luar dugaan ya, mereka bisa langsung ngeplay dan bisa fluid ya, cair gitu ya dengan pemain-pemain diaspora yang ada. Bahkan pemain-pemain diaspora yang punya market value lebih tinggi kemarin terbukti harus bersedia atau harus rela disadangkan gitu ya, seperti Messi, kemudian juga Dean James,
ini salut juga sih buat Patrick berani ya mengambil keputusan itu gitu. Ini artinya Mas Yuke bermain tanpa winger asli ini bisa jadi opsi ataupun jadi strategi untuk permainan skuad Garuda selanjutnya mungkin? Iya, saya kira itu udah jadi pattern ya, udah jadi pattern. Sebetulnya ketika melawan Bahrain pun kita juga pakai cara yang sama ya, seperti Marcelino maupun juga Ragnar itu kan mainnya lebih ke dalam ya, lebih inverted ya, bukannya melebar. Itu membuat Ole jadi lebih dekat mendapatkan apa ya, mendapatkan support ya. Jadi pelapisnya itu nggak terlalu jauh dari dia sehingga dia bisa main kombinasi. Kayak kemarin kan kalau di Anda lihat itu bahkan Egy dengan Ole itu bisa main apa ya, tektokan yang enak sekali, yang smooth sekali ya di sisi kelebaran gitu. Ini padahal mereka baru main bareng gitu. Artinya itu juga bukti dari persiapan di Bali itu benar-benar menciptakan sebuah chemistry yang bagus ya antara pemain yang sudah existing maupun yang baru datang gitu. Bagus sekali gitu. Mas, ini saya mau beralih bicara soal stamina begitu ya. Stamina pemain timnas di menit ke-60 ke atas begitu ini terlihat agak kedodoran ini. Sebenarnya soal stamina ini bagaimana catatan Anda untuk skuad Garuda? Ya, memang para pemain ini kan datangnya dari Eropa ya. Pasti mereka juga walaupun persiapannya lebih panjang, tapi tetap lah ya cuaca, kemudian juga environment, apa ya level fitness mereka pasti berbeda ketika mereka bermain di Eropa ya. Ini yang sedikit banyak ikut mempengaruhi daya tahan mereka ya. Tapi bagusnya mereka bisa memainkan tempo ya. Mereka tidak selalu meladeni lawan dengan kecepatan ya, tapi ketika mereka mereka mengukur dulu nih adakah ruang-ruang di pertahanan dari Cina, kalau misalnya sulit mereka main dulu di belakang pelan-pelan jadi nggak terburu-buru. Itu kan cara untuk menyiasati keterbatasan stamina kita ya, dan Cina pun juga ternyata keteteran juga, kelelahan juga kan, banyak pemain mereka belakangan juga karam juga. Jadi memang kemarin tuh penuh intensitas sehingga fisik, stamina ya, konsentrasi itu mempengaruhi mental di lapangan ya. Ya alhamdulillahnya kita bisa bikin gol di babak pertama, jadi itu membuat para pemain kita lebih pede. Itu sih yang sedikit menolong kita gitu ya. Semalam kan juga ada beberapa pergantian pemain begitu ya Mas Yuke ya. Apakah menurut Anda ini Ya, Patrick Kluivert ini justru terlambat melakukan pergantian pemain atau seperti apa Mas? sebenarnya itu udah direncanakan ya. Sudah udah direncanakan. Patrick tahu benar bahwa pemain-pemain terutama diaspora ya, itu sudah keletihan sekitar 60-70 menit. Makanya di 15 menit terakhir dimasukkan itu Kevin Dix untuk menambah tenaga di sisi kanan, di mana Yakob kelihatan sudah kecapean juga karena dia kerja keras sekali. Kemudian juga dimasukkannya Beckham juga menggantikan Egy, itu juga menambah tenaga juga di tengah supaya kita punya daya dobrak, nggak kendur ya. Soalnya kan Cina di babak kedua praktis mengurung kita ya. Jadi kita praktis ngandelin counter aja. Nah, untuk counter itu kan kita perlu pemain-pemain yang masih punya tenaga ya, masih bugar. Lili Pali juga kan dimainkan walaupun sekitar 7 menit terakhir mungkin ya. Tapi it's okay gitu untuk jaga keseimbangan, untuk jaga skor supaya tetap stabil gitu ya sampai akhir, supaya kita bisa ambil 3 poin, dan saya kira berhasil, strategi itu berhasil. Cukup berhasil begitu ya. Nah, semalam ini kan juga ada yang pertama kali bermain begitu ya Mas ya, yakni Emil Audero. Nah, bagaimana performa Emil semalam menurut Anda, Mas Yuke? Ya terus terang kalau teman-teman yang menyaksikan laga dari menit pertama sampai akhir, awal-awal laga sih agak shaky juga ya. Emil ini agak apa ya, istilahnya masih belum nyaman gitu ya, tangkapan bolanya masih lepas, terus antisipasinya juga kelihatan belum belum smooth gitu ya. Tapi begitu masuk ke babak kedua, inilah kiper pengalaman ya. Dia cepat langsung beradaptasi, dan itu dia membuat penyelamatan yang sangat penting tuh di babak kedua tuh. Tendangan keras bisa dia blok dengan baik. Itu jam terbang akhirnya bicara di situ ya. Ya namanya laga pertama wajar. Dia agak sedikit perlu adaptasi, tapi dia cepat ya mengambil situasi, kemudian kepercayaan diri dia bisa muncul di babak kedua, sudah nyaman, sudah makin ngeklik dengan Justin Hapner, dengan Rizky Ridho, dengan Jai dia sudah semakin baik. Jadi ya baru keluar tuh dia kemampuannya itu di babak kedua, aslinya tuh Emil tuh di babak kedua tuh baru dia benar-benar memberikan rasa aman di lini pertahanan kita gitu. Saya mau tanya soal peluang Miss Hilgers, Mas Yuke, untuk di lini belakang ini kita ketahui di 2 pertandingan terakhir ini tidak kebobolan sama sekali. Adakah peluang Ya, dia mungkin di lini belakang? ya mungkin kesempatan terbaik untuk melihat kembali bagaimana performa ataupun versi terbaik dari Messi lawan Jepang nanti ya.
Saya kira itu kesempatan terbaik untuk Patrick Kluivert memonitor sejauh apa improvement dari Messi dibanding laga-laga dia sebelumnya bersama timnas yang ya kurang terlalu menekankan. Karena lawan Jepang itu kan kita udah nggak punya kesempatan untuk lolos langsung ya. Jadi apapun hasilnya nggak menentukan, kita tetap harus bermain di round keempat. Itulah kesempatan untuk Patrick Kluivert mencoba pemain-pemain yang mungkin kemarin sudah disiapkan di line up tapi tidak sempat diturunkan untuk besok lawan Jepang dimainkan ya. Ada Dean James, kemudian juga ada Messilgers, Marcelino juga mungkin akan dimainkan juga karena Marcelino sudah terbebas dari sanksi akumulasi. Dan yang menarik apakah Martin Paes akan dikembalikan ke posisinya karena Martin Paes juga sudah terbebas dari sanksi. Namun melihat kemarin permainan dan adaptasi yang sangat baik dari Emil, ini juga kita tunggu ya apakah Patrick akan mengembalikan lagi posisi gawang pertama kepada kepada Martin Paes atau tetap memberikan kesempatan kepada Emil lagi untuk menjadi starter. Ini yang menarik. Nah, berarti kita bisa menantikan begitu ya pemain-pemain yang apakah sekiranya yang memiliki daya kejut semalam akan terus dipertahankan atau justru memang memainkan strategi yang biasa. Nanti strategi pelatih Kluivert kita akan nantikan. Nah, terakhir Mas Yuke, sebenarnya apa yang harus dikejar sebenarnya untuk bisa menang melawan Jepang? Karena kita ketahui bersama tadi ada beberapa evaluasi soal stamina, tapi kalau soal strategi, daya kejut para pemain ini sudah oke begitu ya. Apa catatan untuk bisa menang melawan Jepang? Ya, kita harus mengukur diri juga ya bahwa Jepang walaupun akan turun dengan pemain pelapis, mayoritas lapis keduanya ya Jepang tetap Jepang ya. Levelnya jauh di atas mereka, sudah ada di universe yang berbeda gitu ya. Dan saya kira kita harus realistis, tetap kita tidak boleh menyerah, tidak boleh apalagi mengalah. Kita tetap harus fight, tapi fight-nya juga tentu kita harus mengukur juga bagaimana daya tahan bertahan kita ya. Karena ini yang sangat penting untuk kita jaga bagaimanapun walaupun kita sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kan kita juga nggak mau kalah juga ya. Kalau kita bisa tahan, bisa kuat gitu ya menghadapi Jepang, konsentrasi penuh di belakang, saya kira kita masih punya kesempatan minimal imbang lah ya. Kalau bisa menang sih menurut saya sih sedikit mujizat lah ya. Karena mainnya juga di Jepang. Jepang juga kemarin baru kalah dari Australia, tentu mereka juga nggak mau dipermalukan juga. Jadi saya kira kita nikmatin aja pertandingan lawan Jepang, tampil nothing tulus, tampil lebih enak lagi karena nggak ada beban kita menang kalah atau kita juga nggak akan lolos langsung, kita tetap harus bermain di fourth round. Anggaplah ini sebagai simulasi ya, simulasi memperkaya variasi taktik, memperkaya formula-formula baru gitu untuk Patrick Kluivert menghadapi nanti di bulan Oktober di putaran keempat. Itu yang lebih penting sebetulnya. Oke, baik. Berjuang dengan terukur begitu ya di laga terdekat melawan Jepang. Terima kasih untuk malam hari ini pengamat sepak bola Bang Yusuf Kurniawan atau Mas Yuke. Selamat malam, Mas. Malam, Diana.